Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini tanggal 14 Maret 2023 hari Selasa. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Sebelum saya mulai, seperti biasa disclaimer dulu. Jadi semua analisa yang diberikan oleh Mandana di setiap videonya itu merupakan analisa yang berupa edukasi, yang dimana kita sama-sama belajar bagaimana menganalisa suatu market, dan di sini kita tidak memaksa dan kita tidak juga menyuruh teman-teman untuk ikut ke dalam apa yang ada di dalam videonya, karena sekali lagi itu merupakan akun trading teman-teman, jadi itu menjadi tanggung jawab teman-teman untuk melakukan posisi buy dan sell-nya. Oke, langsung aja kita ke dalam videonya, ke dalam chartnya. Seperti yang sudah saya bilang kemarin, angka berpotensi bisa menyentuh di 1272 dan harga bisa berputar menyentuh area demand yang ada di sini. Jadi siapa di sini yang sudah ambil posisi buy di sini pasti sudah profit ya. Di sini teman bisa lihat angka masuk ke angka demand H4, kemudian loncat engulfing, open buy di sini, target di sini sudah bagus ya. Jadi untuk sekarang bagaimana? Apakah kita bisa ambil posisi untuk open sell ataupun open buy? Permasalahannya adalah hari ini kita ada yang namanya data inflasi nih ya, data inflasi. Data inflasi di sini akan menjadi concern bagi teman-teman semua, apakah data inflasi di sini akan turun atau data inflasi di sini akan naik. Jika data inflasinya turun menjadi 6% sesuai ekspektasi, maka kita akan melihat kenaikan Euro USD bisa sampai ke 1618, bahkan bisa sampai ke 8500 tertinggi. Ya. Kenapa? Karena di sini di 8500 kita ada supply di H1, untuk supply H4 kita sebenarnya ada di sini. Nah, supply H4 itu kita ada di sini. Jadi mepet sih sebenarnya. Jadi mau teman-teman pakai di sini bisa ataupun di sini bisa. Tapi kalau di sini sih mending sebagai level area support bukan resistennya aja ya. Untuk area supply sendiri sebenarnya sekarang itu sebesar ini ya. Cukup besar ya, karena ini juga berpotongan dengan Fibonacci 1618. Jadi kalau dilihat 1618 harap diingat angkanya itu ada di ya 8000 pas ya, bisa dibilang seperti itu, 8000 pas. Jadi silakan teman-teman yang ingin dilihat dulu, tarik Fibonacci-nya dari sini sampai sini ya. Kita bisa melihat kenaikan dari Fibonacci sampai sana. Dan kalau kita lihat juga di Euro USD sekarang, harga kan kemarin hari Senin itu melihat kenaikan yang sangat signifikan ke atas ya kan, signifikan banget ke atas ya kan. Jadi di sini ini Fibo-nya kan saya hapus ya supaya tidak bingung melihatnya kemana-mana itu. Untuk sekarang areanya itu di sini sudah selesai karena ini sudah di break oleh market ya kan. Market ini berhenti emang sampai di yang kemarin saya bilang Fibonacci 1272. Nggak percaya, ini tarik teman-teman ya, ini tarik sini sampai sini ya, sampai sini teman-teman bisa lihat Fibonacci nya angka berhenti tepat di 1272, kemudian angka muter. Untuk supply, untuk demand sekarang memang masih di area ini ya. Area demand ini saya kasih area tengah-tengah deh ya. Area tengah-tengah itu di 6000 berapa ya? Saya kasih ya 6030, 6530 ya, anggaplah itu tengah-tengah ya. Coba kita ke time frame H1. Tidak di sini ya, kita taruh di 6600. Kita taruh di 6600 karena di H1 di sini kita ada satu demand kecil di sini ya. Nah, demand H1 itu include di dalam demand H4 sebenarnya. Jadi ya kita tinggal menunggu harga itu, kalau teman-teman mau open buy lagi turun ke bawah sedikit, target sampai di 1618 di harga 7800. Nah, sekarang mungkin pertanyaan teman-teman adalah bagaimana jika kalau kita melihat angka inflasi yang cenderung bergerak melemah. Ya. Ini saya kasih 9150.
Jika kita melihat angka inflasi yang turun dalam artian itu nanti malam keluar angkanya adalah 6% seperti yang sudah saya sampaikan di gold ya. Ini skenario jika angka inflasinya itu di angka 6 dan 6,1%, angka bisa bergerak sampai ke sini. Ya, bisa sampai di 9150. Jika inflasi masih hot, ya, inflasinya masih hot, masih panas, maka kemungkinan harga bisa turun sampai ke 5770. Terjauh banget itu ya, terjauh banget. Tapi karena pada saat di sini ya, di sini masalahnya adalah untuk the Fed dalam hal kenaikan suku bunga, para responden di sini itu ada yang menyatakan bahwa tidak akan ada kenaikan suku bunga. Jadi ya walaupun tidak ada kenaikan suku bunga sebanyak 29,1%, tapi setidaknya ya kita tunggu aja deh bagaimana. Itu masih minggu depan, masih lama ya kan. Yang penting kita tunggu data inflasi pada hari ini, karena data inflasi menjadi area kunci kita untuk apakah kita bisa melihat adanya kenaikan ataupun penurunan nanti malam. Apakah kita akan melihat drop daripada USD ataupun kenaikan daripada USD. Untuk saat ini sih ya, kalau di Euro USD harga sedang bergerak retrace ke bawah. Karena kalau sekali lagi kita lihat harga itu sudah membuat, ya simpelnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini merupakan trennya apa? Secara buta aja ya nih kalau saya delete semua ya. Ini kalau teman-teman lihat semua ini trennya apa? Udah gitu aja sih. Apakah trennya biris? Oh tentu tidak ya kan. Angka daripada pergerakan market ini semakin lama kan semakin tinggi. Jadi ya semakin lama semakin tinggi, dia membuat higher low, apalagi kemarin dia sudah membuat higher high dari sini ya kan. Harga ini sedang bergerak turun, ya sudah silahkan harga ini bergerak turun, ya biarkan saja dia bergerak turun ya kan, suka-suka dia. Berarti saatnya dia bergerak retrace. Dan jika teman-teman melihat kemarin ada gap ya, mungkin di beberapa broker itu di Euro USD, hampir di semua USD ya, hampir di semua USD ataupun hampir di semua pair juga bisa saya bilang ya, ada yang namanya gap kemarin. Jadi kemungkinan gap itu akan ditutup hari ini ya, entah itu karena data inflasi atau memang karena harga sedang retrace normal aja biasa ya. Kalau sekarang sih 6.600 menjadi titik area support, yang dimana jika ini di break berarti otomatis dia akan mengejar 5770. Untuk resisten sekarang ada di 7.800. Jika 7.800 ini di break, maka otomatis harga mengejar 8.500 dan mengejar paling tinggi ada di 9150. Jadi selama satu hari kemarin kita melihat kenaikan daripada Euro USD yang signifikan. Kenapa? Karena pelemahan daripada USD itu sendiri ya. USD yang melemah akibat data ataupun akibat daya berita SVB yang bailout seperti itu. Jadi otomatis semua major pair itu bergerak naik dan sekarang mengalami retracement seperti biasa. Kalau kita ukur retracement secara pendek ya, kita pakai retracement pendek, harga sekarang sudah melewati 38,2 dan sekarang sedang menuju 50% ya, sedang menuju 50% dan 61,8 yang ada di sini. Ini sih cuma Fibo pendek ya, sebenarnya narik Fibonya pun nggak seperti ini sebenarnya, tapi kalau cari pendek dari dia buat lower higher low dan higher high ya, swingnya bisa dibilang seperti itu. Harga sih sekarang sedang menuju 50%. Apakah ntar 50% bakal muter ke atas? Ya kita tinggal tunggu aja. Jadi intinya pada hari ini teman-teman tunggu data inflasinya keluar bagaimana, dan jika bisa teman-teman wait and see dulu sampai nanti malam ya. Tapi kalau yang nekat pada hari ini ya silahkan, itu menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri pokoknya. Karena saya lebih prefer untuk di Euro USD lebih baik menunggu nanti malam, karena di hari Kamis kita akan ada surprise ya. Hari Kamis itu ada apa?
Silahkan tonton analisa fundamental mingguannya. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Euro USD selanjutnya. Bye bye.